Baik, halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube Kolese Kanisius. Dan pada saat ini kita sedang kedatangan tamu spesial, di mana di Kolese Kanisius pada saat ini ada talk show bersama Bapak Basuki Cahayapurnama atau yang biasa kita sebut Ahok. Nah, bagaimana sih keseruan daripada kegiatan Ahok ini, talk show-nya? Mari kita lihat bersama-sama. Itu dulu ya Pak. Sekarang katanya udah sering main golf ya Pak. Bukan itu sih. Setelah saya dikirim kuliah dulu kan. Kuliah supaya nggak bisa marah di dalam. 2 tahun di Makobrimob dulu. Oh alah. Kuliah di Makobrimob. Oke, baik, halo teman-teman semuanya, selamat datang di YouTube Kolese Kanisius bersama dengan saya, Christian Dev Hidayat, dan juga bersama dengan rekan saya. Ya, saya adalah Alexander Darren Gunawan dan pada hari ini kita akan menginterview sosok Bapak Basuki Cahayapurnama Ahok. Baik, Bapak Ahok sendiri adalah seorang mantan Bupati Belitung Timur periode 2005 sampai 2006, anggota DPR RI periode 2009 sampai 2012. Wakil Gubernur DKI Jakarta 2012 sampai 2014, Gubernur DKI Jakarta 2014 hingga 2017, dan yang paling terakhir adalah Komisaris PT Pertamina 2019 sampai 2023. Ya, baik. Oke, baik. Nah, Pak Ahok dengan pengalaman-pengalaman yang banyak ini, makanya nih kita mau mengenal Pak Ahok lebih dalam, begitu. Nah, mungkin Pak Ahok kan sudah pernah memimpin dari DPRD, DPR RI, kemudian menjadi Gubernur DKI Jakarta juga, dan terakhir sempat menjadi Komisaris Utama dari Pertamina. Ya kita belajar ya. Saya kira kita yang manusia ya pasti nggak jadi Superman. Ya. Kita belajar. Cuma yang saya terapkan tuh kira-kira gini. Kita di posisi apapun, tujuan utama kan hemat uang negara. Karena di situ saya masuk ke politik kan, masuk BUMN. Nah termasuk juga kita pengen mensejahterakan orang. Ini dulu, dasarnya itu dulu. Nah kalau mau mensejahterakan orang, ya mesti hemat duit kira-kira gitu. Ada pepatah kuno bilang, pinter cari uang kalah sama pinter hemat uang. Nah itu yang saya lakukan. Jadi gaya saya dimanapun lakukan istilah keren bahasa ekonomi di Pertamina kan BUMN ya. Pemerintah kan nggak istilah itu. Istilah kita ya optimalisasi biaya. Nah itu apa optimalisasi biaya? Ya satu ya potong biaya yang nggak penting. Yang kedua ya revenue enhancement, nambah pendapatan lah kira-kira gitu ya. Yang ketiga cost avoidance. Jadi kalau kita di Pemda apa yang kita lakukan? Ya udah kita sisir anggaran. Kayak dulu saya pernah tuliskan pemahaman nenek lu gitu kan. Ikonik gitu, Pak. Iya kan. Gimana saya terus 400 miliar untuk pemahaman Pergub, pemahaman PP, pemahaman Permen. Apa yang mau dipahamin? Lu taruh aja di website lu ya enggak? Jadi masa 400 miliar untuk ya itu saya coret. Nah, lalu revenue enhancement itu apa? Misalnya gitu. Kita kadang-kadang kalau lampu merah ya, kita suka lihat ada pot, bunga apa gitu. Siapa? Kita pasti coba pikir, wah cantik ya. Aduh kok nggak keurus ya? Kita nggak pernah berpikir lebih jauh nih. Ini belinya pot ini berapa duit ya? Ini yang duit pajak kita nih. Kamu mau nggak tiba-tiba pot itu harganya 5 juta satu? Apalagi ada dulu zaman itu sepanjang trotoar dipasangin pot itu banyak sampai kamu jalannya mesti turun gitu loh. Terus potnya mahal tuh, nggak usah bilang harga. Lihat itu pot nutupin jalan trotoar kan kita udah kiki tuh kan. Masa orangnya di bawah, belum lagi harganya kan. Nah makanya itu salah satu gimana caranya revenue enhancement. Ya tawarin aja perusahaan-perusahaan mana. Lu mau nggak? Mungkin merek pisang gitu ya.
Lu mau gak nih? Lu bikinin pot itu sama bunga, gue gak mau tahu berapa duit. Gue tempelin lu ada cap pisang lah. Kira-kira gitu lah. Ya. Itu kan bagian dari nambah penghasilan gitu ya. Nah, kalau di perusahaan kayak Pertamina, semua produksi-produksi yang dia kira sampah, yang jual murah ke orang itu mesti cek. Pasaran 1.000. Yang bener aja lu jual ke orang 100. Lu kalau orang mau dapat untung 20, 200, 300, kita wajar dong. Minimal lu jualnya 500, 600 gitu bertahap. Nah itu bagian revenue enhancement. Cost avoidance apa? Ya kita mesti hindari, misalnya di Pemda, jangan sampai udah beli tanah salah, dituntut orang, digugat, atau ya kita nggak transparan sehingga mengeluarkan biaya. Nah kalau di Pertamina jangan sampai ada tangki meledak gitu kan, truk nabrak orang, itu kan biaya semua. Nah jadi itu sih dasar prinsip. Ya orang gayanya gimana? Mungkin orang yang nggak suka gayanya pelit. Nah itu mungkin kamu Yang nggak perlu nggak usah. kamu perlu pelit lo. Nah itu ya agak susah deh. Kalau kan gaya lu pelit ya, aku juga nggak tahu deh. Ya saya mah agak pelit, buat saya sendiri agak pelit ya. Mengurangi biaya ya Pak ya. Iya. Nah, oke. Ya orang yang anggap kita pelit ya nggak suka lah ya pasti. Jadi istilahnya kalau pintu keluar lewat kiri, orang pada masuk ke kanan, kita tahu kiri, pasti kamu keluar ke kiri kan. Nah yang masuk ini pasti nabrak sama kita, karena beda jalan. Lo gimana caranya? Ya udah kita diem nggak jalan deh. Ya kamu diem juga dia kiki sama lu. Lu liatin dia, apa lu lihat lu? Kayak gitu kan. Kita balik muka kita nih, tetap kiki juga, karena kita menutupi jalannya mereka kan. Jadi maunya gimana mereka? Sejalan dengan mereka. Ya saya kalau sejalan dengan mereka, serupa dengan mereka, ya di mana letak pembaruannya mau kita lakukan. Nah saya suka bilang begini sama mereka gitu kan. Kalau lu udah bener, gue gak masuk ke politik, gue tidurnya di rumah santai aja gue bilang. Iya dong. Kalau sekarang lu anggap udah bener, ya gak ada pembaruan dong. Tapi sekarang bener gak? Kalau lu merasa gak bener, ya gue perbaikin. Yang harusnya lu ikutin jalan gue dong. Pintunya ke kiri, lu ke kanan gimana? Ya udah pasti gak senang. Kalau gak senang gimana cara hadapinnya? Itu kita harus minum pil itu. Orang bilang pil EGP kan, lu udah tahu dong. Emang gue pikirin. Kalau gue suka minum pilnya PPG. Apa tuh Pak? Pura-pura gila. Ya udah, jalannya lu. Lu pura-pura gila, lu pusing kan ketemu orang gila. Kayak gitu. Jadi Pak Ahok ini adalah pemimpin yang lurus ya Pak ya. Aduh, ini soal lurus gue jadi ingat cerita teman bapak gue nih. Udah meninggal sekarang sih, bapak gue udah tua. Ya waktu lebaran saya ke rumah dia, saya ingat banget. Kemudian beliau muslim, sekampung bapak saya. Dia bilang, Hok, lu tau gak kenapa lu banyak musuh dan selalu pengen dipotong orang lu? Tau gak kenapa? Ya mana aku tahu, mau gue bilang. Ini tau gak, kita waktu kecil, kakimu tuh suka suruh kita ke hutan, potong kayu. Pasti pesannya satu aja, cari pohon yang lurus ya, jangan potong pohon bengkok ya. Lalu kalau lurus terus dipotong lu. Iya Pak, betul. Kayu ya sederhana aja sih. Pak Ahok menjadi seorang pemimpin yang lurus itu tidak mudah ya. Tadi sudah Bapak katakan banyak dimusuhi sana sini, bahkan bisa ditinggal teman sendiri. Bagaimana tanggapan Bapak dan bagaimana caranya Pak untuk menjadi seorang pemimpin yang lurus tapi tetap dicintai? Ya, kalau kata filsuf Confucius, ditanya muridnya nih, guru, dia mah kita tahu orang udah bener. Ya kira-kira yang benci sama dia, sama suka sama dia adalah mirip. Jadi lu nggak bisa. Jadi lu kalau mau dicintai semua orang, kata siapa ya? Steve Jobs atau apa? Jual es krim. Oh ya, orang jualan es krim. Semua suka. Jadi kalau kata bapak saya lain lagi dulu. Bapak saya pernah ngatain bupati tuh, makanya bupati waktu zaman masih Orde Baru tuh. Sebel banget sama bapak. Wah, bapak bilang gini sama bupati. Bupati ngoceh-ngoceh gitu kan. Bilang, rakyat inilah malas lah apa. Bapak saya bilang, kalau dalam satu kelas, di kelas kalian nih, sekolah nih,
Kalau semua dapat nilai 100, beres nggak? Beres. Mana beres? Tadi guru lu kasih soal yang mudah banget, mana ada 100 semua satu kelas. Kecuali Kanisius ya, orang pinter-pinter diseleksi beda. Ini cerita di kampung ini. Ini Kanisius beda, ada seleksi. Gue mau masuk gak diterima kayak di sini kayak. Kalau semua nggak lulus dapat nilai 30, nggak mungkin juga. Namanya satu kelas, ya ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang, ya pasti begitu dong. Nggak mungkin dong. Masa begitu ujian kelas semua 100, soalnya kegampangan ada apa gitu. Si bapak saya bilang ke bupatinya, kalau rakyat itu miskin dan bodoh, itu yang salah yang goblok ya bupatinya. Bapak saya ngomong gitu. Iya dong. Ya mesti latih supaya bisa naik. Kan nggak mungkin semua pintar, tapi jangan sampai semua goblok kira-kira gitu loh. Ya dimusuhin bupati lah. Habis itu bapak gue bilang, kalau gitu lu gede jadi bupati Hok. Wah lu lawan dah, kira-kira gitu. Jadi cara hadapi itu ya, saya pikir ya oke-oke aja. Aku sehat banget. Ya itu aja. Puji Tuhan ya. Nah, tiap pagi lu minum obat PPG aja. Gila. Pak minum, kalau agak susah ya minum 2 butir lah. Iya, Pak Ahok, ya Bapak Ahok kan sudah menjadi seorang pemimpin yang lurus dan ideal ya. Bagaimana seharusnya sikap seorang pemimpin yang lurus ketika melihat sebuah kesalahan nih Pak? Apakah kita sikat, kita melapor pada atasan yang lebih atas, atau bagaimana tanggapan Bapak? Nah ini ada cerita panjang nih. Sebelum saya kuliah master di Makobrimob ya, lu tau gak mau kuliah master Makobrimob 2 tahun, Ya, ya. potong 3,5 bulan liburan, remisi maksudnya. Saya lakukan kesalahan gitu loh. Kadang-kadang itu kita udah kekin orang kok. Saya paling kesel bukan sama orang nggak ngerti teman. Kalau nggak ngerti gampang diajarin. Dia udah ngeyel mau nipu kita. Biasanya saya tuh gini, kalau saya tanya A dia jawab B, pasti mulai mau nipu gua nih. Kalau bilang B dia C lagi, manggil C ke D lagi sesuai. Gua udah ngamuk udah, kurang ajar nih orang udah masuk frame gitu kan. Nah tapi setelah saya masuk dalam tahanan saya pikir, dulu memang YouTube itu bukan sengaja kita bikin. Orang yang paksa bikin itu apa? Nah kita mulai paham, kita negur orang itu nggak perlu depan umum juga. Itu kadang-kadang kelepasan saking kesel, nggak bisa nguasain diri. Saking kadang-kadang kamu punya hati yang menggebu-gebu untuk kebenaran, untuk kejujuran. Ketika lihat orang nggak benar tuh kamu juga bisa over. Kayak kita udah saking keki, kayak kita semangat lah. Jadi kalau kamu suka bola, kita diskusi bola, lu bisa sangat antusias kira-kira gitu lah. Nah itu saya kira, itu yang saya perbaiki setelah saya masuk dalam tahanan. Jadi sikap kita gimana, lapor ke atasan nggak? Kalau atasannya juga korup. Nah ini masalah kan. Itu masalah. Tetap secara resmi, biasa kita kirim resmi. Nah yang paling susah kalau kita jadi pengawas, kayak komut. Nah, itu susah. Jadi DPRD, itu susah. Tapi waktu jadi eksekutif, kita langsung eksekusi. Sayangnya setelah saya keluar dari Makobrimob, belum ada kesempatan eksekutif, jabatan eksekutor seperti ini. Tapi secara prinsip, nah kita mulai tahu mana bisa kita keluarkan, mana enggak. Jadi media pun kita bisa tahu gitu. Nah kita bisa sampaikan sesuatu yang kalau tahu atasannya seperti itu, gimana caranya lu mengedukasi pendengar. Sekarang ada medsos kayak gitu kan. Jadi saya bilang saya politisi edukator. Saya tidak menaruh hati saya yang marah lagi sebagai sayanya, tapi saya berusaha mengedukasi pendengar untuk melihat ini nggak bener ini. Kalau dulu kan saya langsung dengar lu nggak bener itu doang, kita tabrak ini nih. Karena gaya emosi antusias, masyarakatnya nggak keedukasi, mereka pelintir, seolah-olah saya marah-marah doang, kontennya nggak ada gitu. Nah, makanya sekarang itu kita lakukan seperti itu. Oke. Jadi baik, tadi kita sudah membahas ya, gaya kepemimpinan Pak Ahok itu memangkas gaya. Tadi juga sudah menceritakan bagaimana Gaya pelit katanya. Gaya pelit. Pelit. Ya. Soalnya bukan gaya pelit tuh, buat orang yang potong dibilang pelit. Ya. Soalnya gaya hemat sudah.
Ya, terus kita juga Pak Ahok juga tadi menceritakan bahwa pemimpin yang lurus tuh memang banyak dijegal ya Pak ya. Ya. Jadi mungkin itu saja buat hari ini Pak, karena waktunya juga terbatas. Kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak Ahok, Bapak Basuki Cahayapurnama telah menyempatkan waktu. Terima kasih Pak Ahok, selamat lanjutkan aktivitas. Gua lanjut aktivitas, gua acara lu masih lama. Gua telat gara-gara lu nih. Makanya lanjut bintang-bintangnya di talk show Iya, aja, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Terima kasih banyak, Pak Ahok. Halo, nama saya Kring, saya panitia keamanan dan tugas saya di acara ini adalah untuk mengamankan para penonton audiens yang datang ke dalam untuk dengerin talk show-nya. Persiapan dan perasaan gue sebenarnya seneng jadi panitia, bisa berteman dengan banyak orang-orang baru nih seperti yang di sini, dan ya saya mendapatkan banyak ilmu baru, kita saling sharing, dan untuk persiapan itu ya cukup baik lah. Kita sudah melakukan rapat, terus habis itu kita diskusi tentang misalnya kalau di keamanan itu pos kita di mana dan job desk kita bagaimana, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya gue bisa ketemu sama Pak Ahok, ya mungkin gue bisa tanya-tanya sedikit lah, kayak sebenarnya untuk menjadi seorang leader itu apa kayak masalah yang sering ditemukan dan solusinya bagaimana, kurang lebih seperti itu sih.